Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Yang alhamdulillah Allah berikan nikmat bagi kita untuk bisa mencicipi sekali lagi bulan Ramadan ini. Allah berikan nikmat kepada kita untuk merasakan nuansa-nuansa berpuasa pada bulan Ramadan kali ini. Bahkan bagaimana tidak sejuknya bulan Ramadan, seluruh dunia, umat muslim seluruh dunia beribadah kepadanya dengan serentak. Maka itulah yang menjadi kenapa nuansa Ramadan itu menjadi amat sangat tenang. Kalau bahasa Qur'annya mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat inilah nanti yang akan kami bahas, yang akan kami jelaskan kembali. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang berartikan kedamaian, ketenangan ia miliki hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Ayat apakah ini? Inilah ayat yang dikatakan dengan surat Al-Qadr, yang banyak sekali ketika Ramadan itu ada peribahasa berburu Lailatul Qadar, berburu malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar, malam bina iman dan takwa, dan bahasa-bahasa yang serupa yang pada intinya mencari ridho Allah dengan mengharap Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Kenapa umat muslim mencarinya? Apakah karena sebatas khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, atau bagaimana? Maka pada kesempatan kali ini saya Wahyu Ainul Yaqin insya Allah akan membahas itu. Kenapa orang-orang banyak mencari Lailatul Qadar dan apa arti daripada Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena masih tetap terus mengikuti channel-channel ini untuk saling sharing tentang ilmu keagamaan. Lailatul Qadar adalah bahasa Arab yang berarti malam Qadar. Apa artinya Qadar? Qadar itu dalam kitab Al-Misbah karangannya Prof. Quraish Shihab ada 3. Ada bermakna kemuliaan, ada bermakna terhimpit. Ada bermakna terhimpit di sana. Ada 3 arti. Yang pertama adalah kemuliaan, ada himpitan, dan ada takdir, ketetapan dari Allah tentunya. Kita akan bahas. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kami turunkan, apa yang Allah turunkan? Allah turunkan Al-Quran melalui malaikatuna Jibril fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita bahas dari segi bahasa dulu. Kalau Quran itu mengatakan anzala, maka Allah menginginkan atau ingin mengabarkan pada manusia yang membacanya, Allah menurunkan full, Allah menurunkan dengan lengkap, Allah menurunkan dengan sempurna. Anzalna namanya. Kalau Allah menggunakan makna nazzalah dengan anzalah sama saja, anonim, bahasa anonim, sama artinya. Cuma perbedaannya, kalaulah nazzalah, Allah menginginkan memberitahukan bahwa turunnya sedikit demi sedikit. Maka kalau anzalah, itu full. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran penuh, utuh, 30 juz, utuh. Turunkan melalui malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Makanya sehingga ada pembahasan, Quran itu turun 2 fase. Dari Lauhul Mahfuz kepada langit bumi, dipegang malaikat Jibril, dan dari malaikutuna Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 22 tahun. Maka ada 2 fase. Turun pada malaikatuna Jibril, 30 juz full, 1 Quran full, 1 mushaf full, dan turun dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, yang dikatakan dengan berangsur-angsur selama 22 tahun lebih sedikit, sehingga pada zamannya.
Maka itulah yang pertama ini perlu kita ketahui, yang nantinya akan lanjut pada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan dilanjutkan khairun min alfi syahrin tadi, tentang apa itu Lailatul Qadar, tentang manfaat Lailatul Qadar, dan siapakah yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Sekian dari saya untuk pada kesempatan kali ini. Terima kasih, dan kita lanjut pada segmen berikutnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pemirsa UBTV, tadi barusan ini kita telah membahas anzalah, maka kita selanjutnya akan membahas al-qadar. Qadar itu bermakna 3. Yang pertama adalah kemuliaan. Banyak kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Yang kedua adalah sempit, himpit, dan terhimpit. Maknanya itu karena pada malam Lailatul Qadar ini banyak sekali malaikat-malaikat yang turun ke bumi, sehingga kalaulah manusia bisa melihatnya, terhimpitlah semua ruang-ruang kosong yang ada di bumi ini. Saking banyaknya malaikat-malaikat yang turun pada malam hari itu. Dan yang ketiga adalah tentang takdir, ketetapan oleh Allah. Lailatul Qadar, malam takdir, malam ketetapan oleh Allah terhadap sesuatu yang umum dan terhadap sesuatu yang tidak umum. Umumnya adalah rahmat Allah, Allah berikan pada malam hari itu, dan yang tidak umum adalah Lailatul Qadar akan mampir kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Hamba-hamba yang siap untuk Lailatul Qadar datangi. Siapakah hamba-hamba itu? Nanti kita akan membahasnya. Dianalogikan begini. Lailatul Qadar itu adalah seorang tamu VIP, katakanlah begitu. Semuanya bisa melihat orang itu. Semuanya bisa melihat orang itu datang. Hanya saja, hanya satu oranglah yang tamu VIP tadi akan hampir. Sama dengan Lailatul Qadar. Kita bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Kita bisa untuk mengambil manfaat pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja Lailatul Qadar hanya akan datang kepada satu orang, bahkan orang yang lebih, tergantung Allah memihak dan memilih siapa yang pantas untuk didatangi Lailatul Qadar. Saking mulianya Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa BTV yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Maka kalaulah kita runtut sebenarnya, Ramadan itu mulia karena adanya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu ada di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Mulia. Dan perlu kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu mulia karena ada Al-Qur'an di sana. Karena pada malam hari itu, pemirsa, Al-Qur'an diturunkan. Sehingga pada intinya Ramadan mulia karena Lailatul Qadar, Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran, Al-Quranlah yang membuat segalanya mulia. Maka barang siapa yang bisa sekurang-kurangnya membaca istiqamah tiap hari Quran, insya Allah Allah jadikan orang itu mulia. Bahkan barangkali nanti kita memiliki putra dan putri kita miliki, pondokkanlah untuk menghafal Quran. Arahkan untuk menghafal Quran, tak perlu dipaksa. Berikan rasa cinta pada Al-Quran kepada anak-anak kita supaya bisa menghafal Al-Quran. Maka insya Allah anaknya mulia. Kalau anaknya sudah mulia,
keluarganya juga ikut mulia. Bahkan qilah dikatakan dalam hadis Nabi, kalaulah memiliki seorang anak yang hafal Quran, 7 turunan itu akan bebas dari neraka, 7 ke atas akan bebas dari neraka. Tentunya orang-orang yang juga merawat kepada anak tadi. Ayahnya, kakeknya, buyutnya, dan 7 turunan begitu. 7 ke atas, 7 ke bawah, Allah selamatkan dari api neraka. Barokahnya siapa? Barokahnya anak yang hafal Quran, yang intinya adalah Quran di dalamnya. Sehingga kami, Wahyu Anil Yakin, mengajak kepada pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai cinta dengan Quran. Kita mulai memberikan waktu luang pada Al-Quran, membacanya, bahkan kalaulah bisa sekali-kali membaca makna yang telah disediakan dalam Quran biasanya. Hadirin pemirsa BTV yang dirahmati oleh Allah, kembali pada malam Lailatul Qadar. Maka orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya. Maka tidak salah orang-orang yang kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara ini, ulama kiai yang ada di sini, memberikan sebuah program. Karena tidak mungkin, sudah tahu bahwa orang Indonesia, katakan begitu, kalau kaumnya misalkan tidak mampu ataupun belum siap menerima Lailatul Qadar, sehingga dibuatlah program Mabit, Malam Bina Iman dan Taqwa, wukuf ataupun berdiam diri di masjid 10 hari terakhir misalkan. Diberikan program-program seperti itu karena tidak ada yang tahu tanggal berapa Lailatul Qadar itu turun, malam keberapa Lailatul Qadar itu turun, sehingga para ulama-ulama di Indonesia ini, kiai, ustadz, pimpinan, tuan guru, memberikan sebuah program kepada kaum-kaumnya, yuk mulai dari tanggal 17 Ramadan ada nuzulul Quran, sehingga kita sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah dari kami di segmen kali ini, dan kita akan berlanjut pada segmen berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Wahyu Anil Yakin tentang membahas Lailatul Qadar. Ada tuan guru, ada kiai, ada ustadz-ustadz yang memprogramkan 10 terakhir bulan Ramadan, ayo kita i'tikaf. Ada juga program nuzulul Quran, khataman, tadarusan, dan lain-lain. Itulah upaya ustadz-ustadz kita, itulah upaya guru-guru kita, tuan guru kita untuk memberikan kesempatan kepada kaumnya, kepada saudara-saudaranya yang belum siap untuk didatangi Ramadan. Sehingga tetap kita bisa merasakan indahnya Lailatul Qadar, tetap kita bisa merasakan barokahnya Lailatul Qadar. Maka itulah pintarnya, kecerdasan spiritualnya yang amat sangat tinggi di sana. Bagi guru-guru kami, tuan guru kita semua, dan semuanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau di dalam Quran itu ada bahasa wa ma adraka, itu pertanda pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh akal manusia. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan lain-lain. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu Lailatul Qadar itu seperti apa, Muhammad? Tidak bisa dijawab oleh Nabi Muhammad. Dilanjutkan ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya di sini bukan hanya tentang 1000 bulannya, tapi tentang saking banyaknya kebaikan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Bukan hanya 32 tahunnya, tapi saking banyaknya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan
Alfun itu adalah kalimat tertinggi dari bilangan. 1000 bunga, parfum 1000 bunga, alfu zahra. Padahal bunganya hanya 2 barangkali. Tapi saking ingin mengatakan ini harum, diberilah nama alfu zahra, parfum 1000 bunga. Maka 1000 itu adalah bilangan tertinggi kalau di Arab. Khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikah, turun malaikat yang tadi maknanya terhimpit, ini intinya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian itu akan melekat pada orang yang dihampiri Lailatul Qadar hatta matla'il fajr. Bukan fajar keesokan harinya, bukan fajar yang ada di dunia, tapi fajar kelak yang akan ada ketika orang-orang nanti dihisab. Kedamaian itu akan ada pada hatinya, melekat pada hatinya sampai hari kiamat nanti, sampai dibangkitkannya kembali. Inilah sebenarnya yang harus kita cari, kedamaian ini. Kedamaian bisa didapatkan dari banyak hal, dari sholawat, dari mengaji, dan lain-lainnya. Bahkan salah satunya adalah Lailatul Qadar yang sedang kita bahas ini. Maka kedamaian ini bukan kedamaian tentang kedamaian antara dunia dengan kita, tapi kedamaian kita, Allah, dan kehidupan selanjutnya. Siapakah yang memiliki kedamaian? Orang-orang yang bisa mengatur hatinya untuk selalu positive thinking kepada Allah, untuk selalu percaya kepada Allah. Dan orang-orang yang memiliki kedamaian dalam hatinya ialah dia yang bisa memanage emosinya, yang bisa mengatur algoritma emosi kemarahannya, nafsunya. Itulah orang. Siapakah dia? Ya, banyak orang yang bisa. Saya mungkin bisa, Anda pun juga bisa. Yang pada intinya tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadar. Maka disitulah yang dicari. Salamun hi hatta matla'il fajr. Pemirsa OBTV yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah perkataan Prof. Quraisy itu, karena kebetulan kami muridnya beliau ketika kami mondok di Baitul Quran, dalam mempersiapkan diri untuk Lailatul Qadar harus dilakukan jauh-jauh hari sebenarnya sebelum Ramadan. Sehingga ada peribahasa itu, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu adalah bulan memanen. Maka harusnya dari saat inilah kita mempersiapkan diri supaya Lailatul Qadar datang kepada kita. Dan semoga semuanya bisa mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar. Barangkali ada dari salah satu antara kita dan Anda sekalian dihampiri langsung oleh Lailatul Qadar dan tidak tahu apa isinya. Itulah doa saya pada penghujung ceramah kali ini. Semoga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk beribadah amal baik, terutama puasanya semoga Allah mudahkan, Allah berikan lancar, dan dilipat gandakan semua pahala-pahala yang dilakukan pada bulan Ramadan ini. Semangat terus para pemirsa dan tetap saling mendoakan sesama umat muslim. Alhamdulillah, sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.